Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakbirina syarafa. Wa ba'du. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hari ini, waktu ini kita diberikan kenikmatan bisa menghirup udara bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang indah, bulan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memaksimalkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amaliyah yang telah disyariatkan oleh agama Islam yang tercinta. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan tentang keutamaan sabar dan ikhlas. Dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru ala arba'ati awjuhin. Sabrun ala al-fara'id, wa sabrun ala al-musibah, wa sabrun ala adhan nas, wa sabrun ala al-faqri. Fa sabru ala al-fara'id tawfiqun, wa sabru ala al-musibah mathubatun, wa sabru ala adhan nasi mahabbatun, wasabru 'alal faqri ridallahi ta'ala. Yang artinya adalah sabar itu terbagi atas 4 macam, yaitu sabar atas mengerjakan sholat fardu, yang kedua adalah sabar atas musibah, yang ketiga adalah sabar atas menyakiti manusia, dan yang keempat adalah sabar atas kefakiran. Sabar atas sholat fardu-fardu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, siapa diri kita? Kita koreksi, muhasabah binafsi. Sholat kita saat ini sudah benar atau belum? Keseharian kita melaksanakan sholat fardu dengan tekun, dengan khusyuk, tepat waktu, syukur berjamaah. Kita muhasabah, kita nilai diri kita sendiri, apakah kita sudah tergolong dalam hal ini atau belum. Mumpung ini di bulan suci Ramadan, kita gunakan, kita maksimalkan keseharian kita, sholat fardu kita maksimalkan dengan sholat tepat waktu berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah, konsisten dan komitmen. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya adalah sabar atas musibah. Sabar atas musibah adalah akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Roda kehidupan itu antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya belum tentu sama. Pasti di dalam kehidupan itu banyak, orang Jawanya menyatakan adalah kerikil. Kerikil di sini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur sejauh mana kesabaran kita. Dalam hal ini, ketika kita diberikan ujian oleh Allah secara pribadi, ujian keluarga, ujian kita muasyarah, berada di tempat sosial, mungkin di tempat kerja, di masyarakat, hal ini menguji diri kita semampu bagaimana kesabaran kita, sampai di mana kesabaran kita. Lah, ini juga menjadi hal yang urgent buat diri kita untuk mengemas kesabaran ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya adalah sabar menyakiti manusia. Dalam hal ini kita harus memang benar-benar merawat hubungan sosial, silaturahmi dengan sesama manusia. Jangan sampai diri kita mengbolimi, menyakiti sesama. Syukurnya kita dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang memang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai ada unsur sengketa di dalam keluarga,
apalagi sengketa secara menyeluruh. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah sabar atas kefakiran. Atas kefakiran ini adalah dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya harta berlimpah, punya mobil, punya rumah yang megah, punya emas segudang, itu belum tentu bahagia. Secara visual melihat mereka sangat bahagia dengan harta benda mereka. Sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, selalu bersyukur kehadirat Allah, itu secara kacamata syariat Islam adalah orang yang sebenarnya orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur dalam kesederhanaannya. Hadirin rahimakumullah, ini ada sebuah kisah yang mungkin nanti bisa menjadi sebuah inspirasi kehidupan kita, keseharian kita setiap hari. Ada seorang yang berusia kurang lebih 70 tahun. Kita katakan simbah. Usia 70 tahun adalah seorang simbah. Seorang simbah ini punya profesi, pekerjaan kesehariannya adalah tukang becak. Kita tahu kan, tukang becak itu dapatnya ekonominya, kesehariannya dia dapat upah berapa, mungkin 50.000 juga. Kondisi saat ini sangat sulit sekali mendapatkan uang 50.000. Tapi ada sebuah amaliyah yang belum tentu dimiliki yang lain. Simbah yang berumur 70 tahun ini setiap hari menarik becaknya dan mengamalkan sebuah amaliyah, yaitu setiap hari Jumatnya menggratiskan siapa saja yang naik menumpang pada becaknya. Subhanallah. Atas izin Allah, atas takdir Allah, sebuah kejadian terjadi, peristiwa terjadi. Ada seseorang yang berumur sekitar 40 tahun, bapak-bapak. Bapak ini pada waktu hari Jumat ingin pergi ke kantornya, pada waktu itu tidak mengendarai kendaraan pribadinya, alias diniati naik becak. Akhirnya bapak ini mungkin atas izin Allah naik becaknya simbah tersebut. Alhasil, singkat cerita, ketika sampai di tempat tujuannya, bapak ini mau memberikan upah kepada simbah tadi. Simbahnya menolak dengan sangat halus dan sopan santun, tawadhu, andap asor sekali. Simbahnya mboten kersa diparingi upah, diparingi imbalan dari bapak ini, padahal imbalannya itu lebih karena memang bapaknya adalah tergolong orang yang kaya. Di hari berikutnya, mungkin ini juga sebuah ketentuan Allah, di hari yang sama dengan orang yang sama pada jam yang berbeda, kejadian kasus terjadi sejenis berulang 3 kali. Subhanallah. Akhirnya bapak ini terketuk hatinya, menimbulkan tanda kutip yang sangat besar sekali. Siapa sih simbah ini? Pengen ngerti biografi latar belakang keluarganya. Sungguh mulia, sungguh suci niatnya, yang belum tentu orang itu memiliki amaliyah tersebut. Akhirnya bapak ini berniatan untuk silaturahmi ke rumahnya. Alhasil benar menjadi sebuah kenyataan. Bapaknya silaturahmi ke rumahnya. Ketika berkunjung di rumahnya, Masya Allah, apa yang dilihat? Keluarganya sangat sederhana, rumahnya sangat sederhana. Rumahnya yang terbuat dari bambu, bawahnya tidak terbuat dari tegel, hanya terbuat dari tanah. Tapi kehidupannya sangat sederhana dan terlihat harmonis bersama istrinya. Pada waktu itu bapaknya menangis, terketuk hatinya. Masya Allah, luar biasa, suci sekali. Dalam segi ekonominya yang begitu sederhana, bisa dikatakan kurang mampu, tapi bapaknya mampu, kuat, bisa menjalankan amaliyah
mensedekahkan semampunya setiap hari Jumat, menggratiskan siapa saja yang naik pada becaknya. Atas dasar itu, atas ridha Allah dan rahmat Allah, bapak ini memberikan sebuah reward kepada Simbah dan istrinya adalah dinaikkan haji bersama umroh sekaligus dengan gratis. Masya Allah, luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Pada kesimpulannya adalah kita harus mampu, kita harus kuat dalam apa? Dalam ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu syukur atas semua nikmat, atas semua takdir Allah yang ditentukan kepada kita. Dan kemudian kita harus mampu sabar dan ikhlas dalam menjalankan semua perintah Allah. Yang kedua adalah kita harus sabar, kita harus ikhlas dalam menahan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya hakul yakin kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan, kebahagiaan fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.